Bab 1911, Identifikasi. Itu masuk akal, kata Zhao Yu, gembira. Aku benar-benar tidak memikirkannya. Aku sudah memikirkannya sebelumnya. Meskipun dia melakukan kejahatan brutal, dia belum dieksekusi selama bertahun-tahun. Dia pasti orang yang tenang dan tekun, serta pandai belajar. Orang seperti itu pasti suka membaca. Petugas Wang segera mengangkat tangannya dan berkata, saya sangat mengenal penjara itu. Hubungi mereka sekarang juga dan minta mereka untuk menyelidiki. Zhao Yu dan Wu Xiumin bertukar pandang. Zhao Yu bertanya dengan cemas, apakah itu ide yang bagus? Bagaimana jika ada masalah dengan penjara? Petugas Wang sudah berjanji padanya, tidak, dia tidak akan melakukannya. Saudara-saudaraku ada di tingkat tengah penjara. Mereka benar-benar bisa dipercaya. Jangan khawatir, dia pasti akan melakukannya diam-diam dan tidak akan ada yang tahu. Baiklah kalau begitu. Zhao Yu mengangguk setuju. Katakan padanya untuk berhati-hati. Petugas Wang menjentikkan jarinya dan keluar untuk menelepon. Didi. Saat Zhao Yu hendak memeriksa informasi tersangka, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu nomor yang tidak dikenal dari luar negeri. Mustahil. Teman internasional mana yang mencari saya kali ini? Zhao Yu tahu bahwa hanya teman dekatnya yang bisa menghubunginya. Jadi, dia diam-diam mundur ke dapur di kantor dan menjawab panggilan itu. Halo, siapa ini? Zhao Yu. Suara seorang wanita tanpa emosi terdengar dari telepon. Apakah kamu masih di Yaoming? Apakah kasusnya sudah ditutup? Zhao Yu tahu bahwa orang yang meneleponnya tak lain adalah Li Jing, petugas dinas rahasia. Karena panggilan telepon itu datang begitu tiba-tiba, Zhao Yu tidak siap, jadi ia menjawab dengan ragu, tidak. Belum. Kalau begitu, kita kesampingkan dulu, kata Li Jing. Ada tugas sulit yang harus kau selesaikan. Tidak mungkin. Zhao Yu tertekan. Misi apa yang begitu penting? Aku sudah diganggu 3 kali, dan sekarang aku akan membuat terobosan besar. Bisakah kau biarkan aku memecahkan kasusnya dulu? Kudengar, kata Li Jing dengan tenang. Pembunuh dalam kasus yang sedang kau tangani sudah meninggal, dan kau hanya mengerjakan pekerjaan pasca investigasi. Kau bisa serahkan pekerjaan ini kepada rekan-rekanmu. Cek. Zhao Yu mendecakkan bibirnya. Tidak sesederhana yang kau kira. Ada perubahan dalam kasus ini. Pembunuhnya mungkin kambing hitam. Aku akan segera menemukan pembunuh yang sebenarnya sekarang. Lalu, Li Jing ragu sejenak, lalu berkata, karena kita akan menyelesaikan kasus ini, biarkan rekanmu yang menanganinya. Tidak bisakah mereka menyelesaikan kasus ini tanpamu? Ini, Zhao Yu berkedip dan mendesah. Petugas Li, sepertinya sesuatu yang besar benar-benar terjadi. Apa yang begitu mendesak sehingga saya harus pergi? 6 hari yang lalu, kata Li Jing, ada kasus aneh di Seoul, Korea. Seorang wanita pingsan di dalam mobilnya, dan tangan kirinya putus. Setelah tangannya dipotong, si pembunuh bahkan membalut tangannya. Apa? Zhao Yu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Korea, tangan patah. Adegan ini sangat familiar. Seluruh proses kehilangan tangannya sama dengan kasus kehilangan tangan yang kau tangani saat meninggalkan gunung. Bahkan obat biusnya pun sama jenisnya dengan obat bius hewan. Tidak mungkin. Zhao Yu mendecak lidahnya. Ini, seseorang telah mempelajari metode Li dan 3 hari yang lalu, larut malam, kata Li Jing, tanpa melanjutkan topik, ada kasus jatuh di lokasi konstruksi di Gua Naga Phoenix di distrik Barat Kangsu, Korea. Seorang wanita didorong jatuh dari gedung yang belum selesai pada pukul 3 tengah malam. Jatuh dari gedung. Tengah malam. Kali ini, Zhao Yu akhirnya merasa ada yang tidak beres, tetapi dia masih bertanya, ada apa ini? Wanita itu jatuh dari lantai 5. Dia hanya mengalami luka serius, tetapi nyawanya tidak terancam. Li Jing melanjutkan, menurut ingatan wanita itu, dia dibius di rumah dan kemudian dibawa ke lokasi konstruksi. Dan, Li Jing berhenti sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, wanita itu mengaku bahwa setelah dia bangun di lokasi konstruksi, dia melihat iblis yang diselimuti cahaya hijau. Aku akan memotong. Mendengar ini, Zhao Yu merasakan angin dingin bertiup di punggungnya. Kasus iblis. Petik 2.
Menurut ingatan wanita itu, polisi menggambar sebuah potret, kata Li Jing. Coba lihat, apa tidak terlihat familiar? Saat dia berbicara, ponsel Zhao Yu bergetar. Seseorang telah mengiriminya foto. Zhao Yu membukanya, dan rambutnya berdiri saat dia menarik napas dalam-dalam. Iblis dalam potret itu hampir sama persis dengan kepala iblis dalam kasus iblis yang pernah dipecahkannya sebelumnya. Ya Tuhan, Zhao Yu cemberut dan mendesah. Ini, apa-apaan ini? Kenapa kau pergi ke Korea? Menurut ingatan korban, lanjut Li Jing, dia mengatakan bahwa iblis itu membuat hantu melolong menakutkan dan membuatnya sangat takut sehingga dia berlari ke arah yang berlawanan, mencoba memaksanya untuk melompat turun dari gedung. Namun, gadis itu melihat medan dengan bantuan cahaya bulan dan tidak melompat dari gedung. Pada akhirnya, iblis itu bergegas dan mendorongnya jatuh. Aku akan memotong. Zhao Yu terkejut. Sepertinya orang ini tidak mempelajarinya dengan baik. Seharusnya dia memilih malam di mana dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri sebelum bertindak. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya pada Li Jing, petugas Li, apakah kau memberitahuku ini karena kau ingin aku pergi ke Korea? Bagaimana menurutmu? Tanya Li Jing, apakah kamu ingin pergi ke kota emas untuk bertemu Han Kuan? Yah, Zhao Yu cemberut. Aku belum pernah ke Korea, tapi sulit dikatakan. Seorang pembunuh bayaran Korea mempelajari keahlian membunuh dari kita. Kasus ini tidak bisa disalahkan pada kita, kan? Jangan bilang, kita masih perlu menuntut penjelasan tentang hak kekayaan intelektual. Kau masih sama saja, Li Jing mendesah. Ini bukan tentang hak cipta intelektual sekarang. Orang yang kehilangan tangannya adalah manajer eksekutif grup Jiangyu negara kita dan agen umum untuk urusan Korea. Dia sekarang sedang membahas proyek kerja sama dengan Kementerian Perdagangan Korea dan perusahaan telekomunikasi. Ah, Zhao Yu terkejut. Itu, orang-orang kita. Petik 2. Wanita yang jatuh dari gedung itu juga salah satu anggota kami. Dia seorang negosiator dari Departemen Sumber Daya Kelautan kami, kata Li Jing. Saat ini dia sedang bernegosiasi dengan Korea mengenai proyek eksplorasi kelautan. Kedua kesepakatan ini bernilai puluhan miliar. Kesepakatan ini sangat penting bagi kedua negara kita. Oh, Zhao Yu mengangguk. Sepertinya ada seseorang yang sengaja mencoba menghancurkan tempat ini. Kedua negara menangani kedua kasus ini dengan sangat serius, kata Li Jing. Karena kau terkait dengan kasus tangan hilang dan kasus iblis, para petinggi telah memutuskan untuk mengirimmu ke sana untuk membantu. Ini, Zhao Yu menelan ludahnya, suasana hatinya langsung menjadi rumit. Zhao Yu, kata Li Jing dengan sungguh-sungguh, ini perintah. Aku beri waktu 1 hari untuk menyelesaikan kasusmu. Setelah itu, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Kau bisa terbang langsung dari Yaoming ke Korea. Ini, Zhao Yu sedikit tidak senang, tetapi dia masih mengangguk dan setuju. Baiklah, kirimkan aku informasi spesifiknya, dan aku akan mempersiapkannya. Petik 2. Baiklah, Li Jing tidak membuang waktu dan menutup telepon. Menyedihkan, alis Zhao Yu berkerut erat, dan ia merasa sedikit tertekan. Ia tidak tahu apakah itu karena ia tidak bisa melanjutkan penyelidikan memuar pembunuhan itu, atau karena ia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi selama perjalanan ke Korea ini. Pada saat itu, petugas Wang tiba-tiba mendobrak pintu kantor. Ia berlari masuk dan berteriak ke arah kerumunan. Cepat, cepat dan lihat. Liu Cheng. Liu Cheng benar-benar mengenali seseorang. Bab 1912, pengacara yang mencurigakan. Tu Qiang. Melihat informasi itu, Cui Lizu bercanda, kerja keras. Nama yang bagus. Dia sebenarnya pengacara. Zhao Yu membaca dengan lantang. Bukankah pengacara memperjuangkan rakyat? Dia malah masuk penjara, sungguh malang. Petugas Wang menunjuk foto di berkas dan berkata, rekan saya mengatakan bahwa setelah Liu Cheng melihat foto itu, dia tidak ragu sama sekali. Dia sangat yakin bahwa orang ini adalah tersangka yang masuk ke toilet dan membunuh karyawan wanita itu. Zhao Yu mengamati foto itu lebih dekat. Pria bernama Tu Qiang itu berwajah cerah dan bersih, serta memiliki fitur wajah yang bagus. Dia bisa dibilang pria yang tampan. Kau mengenalinya sekilas.
Cui Lizu menjulurkan lidah dan bertanya, bisakah kau percaya kata-kata seorang psikopat? Ini bukan untuk berurusan dengan kalian yang menunjuk sembarangan, kan? Petugas Wang berkata, saya rasa tidak. Rekan-rekan saya bilang mereka sudah menunjukkan semua foto itu kepada Liu Cheng, tapi dia menggelengkan kepala dan hanya menunjukkan yang ini. Oh, Cui Lizu menatap Wu Xiumin, lalu bertanya, Kak, menurutmu itu kredibel? Sudah lebih dari 20 tahun, bagaimana Liu Cheng bisa mengenalinya sekilas? Wu Xiumin tersenyum tetapi tidak menjawab. Karena menerima suap, memalsukan bukti, memalsukan dokumen, menghalangi keadilan. Zhao Yu membaca informasi tersebut. 3 tahun penjara. Mengapa seorang pengacara mau menerima suap? Bisakah Anda dihukum 3 tahun penjara karena sumpah palsu? Apakah orang ini menyinggung seseorang? Saya dengar sumpah palsu dan menghalangi keadilan biasanya dihukum denda. Petugas Wang berkata, tidak, jika serius, Anda akan dihukum. Wu Xiumin melihat informasi tersangka dan berkata dengan nada menyesal, yang kulihat adalah seorang pengacara tidak bermoral yang suka mengejar keuntungan. Ini tidak sesuai dengan target yang kita cari. Berapa umur orang ini? Lahir tahun 1966. Cui Lizu melihat informasi itu dan menghitung dengan jarinya. Tahun ini 53 tahun. Pada tahun 1993, dia berusia 27 tahun. 27 tahun, setidaknya, usianya cocok, kan? Kenapa lebih meyakinkan daripada anak berusia 16 tahun? Petik 2. Lajang dan bercerai, Zhao Yu mengkhawatirkan hal lain, jadi dia berkata kepada Wu Xiumin, karena dia pernah menikah, mungkin dia masih normal dalam hal kontak dengan wanita. Tergantung, kapan dia bercerai. Kata Wu Xiumin, kalau perceraiannya sebelum usia 27 tahun, itu akan lebih sesuai dengan profil kami. Tapi kalau setelah usia 27 tahun, sulit untuk mengatakannya. Dia bercerai 2 tahun lalu, tiba-tiba Zheng Ke berkata, Ketua tim, aku sudah tahu lebih banyak tentang orang ini. Mantan istrinya adalah seorang guru SMA. Dia bercerai 2 tahun lalu ketika Tu Qiang di penjara. Jadi, alasan perceraian itu pasti terkait dengan penjara Tu Qiang, kan? Informasi lebih rinci. Zhao Yu melambaikan tangannya dan meminta Zheng Ke untuk mengirimkan pesan kepadanya. Tanpa diduga, Zheng Ke tertegun sejenak, lalu menunjuk ke layar komputernya dan berkata kepada semua orang. Saya tahu kenapa dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, kata Zheng Ke dengan ekspresi terkejut. Terdakwa menerima suap dan sengaja kalah dalam kasus pidana penting, yang menyebabkan kliennya tidak stabil secara mental dan mencoba bunuh diri. Aku akan memotong. Mata Zhao Yu melebar. Itu baru 3 tahun. Bukankah ini terlalu mudah baginya? Tunggu, tiba-tiba, Zhao Yu menemukan masalah penting dan berteriak pada Zheng Ke, kamu bilang dia tidak stabil secara mental. Bagaimana kamu kehilangan kendali? Baiklah, Zheng Ke menggelengkan kepalanya. Informasinya tidak menunjukkannya, jadi kita harus menyelidikinya secara detail. Tapi, sambil menggelengkan kepalanya, Zheng Ke menemukan situasi penting lainnya. Catatan medis menunjukkan bahwa pada tahun 2004, Tu Qiang dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi besar. Katanya, begitu dia mengatakan itu, semua orang langsung berlari ke komputer Zheng Ke. Zheng Ke dengan cepat mengetik di keyboard dan mengambil informasi spesifik. Lalu ia berkata kepada semua orang, Tu Qiang terlibat dalam kasus geng, dan urat kakinya terpotong. Wow, kejam sekali. Mata Cui Lizu terbelalak. Bukankah itu berarti dia di kursi roda? Tidak, kata Zheng Ke. Pada tahun 2004, meskipun teknologinya belum secanggih sekarang, operasi penjahitan tendon masih bisa dilakukan. Menurut informasi, operasi Tu Qiang berhasil. Setelah pulih, ia seharusnya bisa terus berjalan tanpa menggunakan tongkat. Hanya saja, kata Wu Xiumin, tendon yang diperbaiki akan kehilangan sebagian fungsinya, dan bagian yang sesuai akan sulit bergerak. Dengan kata lain, dia tidak bisa bergerak sebebas sebelumnya. Zhao Yu bertanya, jadi, itu akhir dari memoarnya. Hehe, Cui Lizu tertawa datar, bos, jangan terlalu yakin. Mungkin ini hanya kebetulan.
Apakah itu kebetulan atau tidak, kita akan tahu setelah kita menyelidikinya. Zhao Yu kemudian bertanya pada Zheng Ke, bisakah kau mengetahui jejak kehidupan orang ini dari informasi itu? Dia orang lokal dari Yaoming, di kota ini, kata Zheng Ke sambil melihat informasi itu. Sepertinya, selain kuliah di Guangzhou, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di daerah pesisir tenggara, kan? Setelah lulus, dia menjadi pengacara dan dipenjara. Dia bisa dibilang rubah tua yang licik. Intinya, kata Cui Lizu, dia pengacara, jadi dia bisa pergi kemanapun dia mau. Profesi ini, sepertinya cocok, kan? Ya, Zheng Ke mengangguk, Tu Qiang memang bekerja di firma hukum besar, dan dia sering pergi ke daerah kabupaten atau daerah terdekat untuk bekerja. Tapi, katanya kepada Zhao Yu, kalau kita ingin menyelidiki catatan pekerjaan yang sebenarnya dari 20 tahun yang lalu, itu akan sulit. Kita butuh waktu. Waktu. Zhao Yu melihat arlojinya. Li Jing hanya memberinya waktu 1 hari. Besok, saat ini, ia harus meninggalkan Yaoming dan pergi ke Korea. Suatu hari, bisakah mereka menemukan pembunuh sebenarnya? Didi. Saat Zhao Yu sedang berpikir, telepon petugas Wang tiba-tiba berdering. Petugas Wang melihat ide penelepon dan menjawab telepon di depan semua orang. Halo, terdengar suara seorang pria dari telepon, saudaraku, saya sudah melakukan apa yang Anda minta. Saya sudah memeriksa catatan peminjaman penjara, dan buku-buku psikologi memang tidak populer. Sangat sedikit narapidana yang meminjamnya. Saya sudah membacanya sekilas. Hanya satu narapidana yang paling banyak membacanya. Saya kenal narapidana ini. Dia seorang pengacara. Namanya, Tu Qiang. Wus. Begitu dia mengatakan itu, kantor menjadi hening. Semua orang saling memandang, tetapi semuanya menunjukkan ekspresi gembira. Petugas Wang menelan ludah dan bertanya, ceritakan tentang pria ini dan situasinya. Apa situasinya? Pihak lain menjawab, dia cukup lembut dan tidak banyak bicara. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pengacara yang berlidah tajam. Ngomong-ngomong, setelah dia pergi, dia tidak akan pernah jadi pengacara lagi. 2 tahun lalu, dia sengaja kalah dalam gugatan karena menerima suap, yang membuat kliennya gila dan hampir bunuh diri. Lalu, apakah kamu masih ingat kasusnya? Tanya petugas Wang lagi. Aku ingat, orang ini benar-benar jahat, kata pihak lain. Dia menangani kasus yang sulit. Dia jaksa dan dia membela gadis yang terluka. Seharusnya kasusnya menang. Tapi pada akhirnya, entah apa yang dia lakukan, tapi gadis itu kehilangan kendali atas emosinya dan kalah dalam perkelahian, membiarkan si pemerkosa lolos begitu saja. Namun, kasus ini akhirnya menarik perhatian pengadilan tinggi. Setelah persidangan ulang, aktivitas kriminal Tu Qiang terungkap. Ternyata ia menerima suap dari terdakwa. Akhirnya, pengadilan tinggi mengadilinya kembali dan reputasi Tu Qiang pun hancur. Cui Lizu mengumpat dengan suara rendah. 3 tahun adalah hukuman yang terlalu ringan. Petik 2. Ngomong-ngomong, kata sipir penjara, saya lupa memberitahu Anda bahwa meskipun Tu Qiang dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, dia telah dibebaskan dengan jaminan karena perilakunya yang baik di penjara. Dia telah menyelesaikan prosedur dan bisa dibebaskan besok. Bab 1913, Bab 1910 terobosan. Pukul 10 malam, Zhao Yu tidak sempat makan siang. Ia masih sibuk menyelidiki informasi tentang tersangka, Tu Qiang, di kantornya. Ketua tim, kata Zheng Ke cemas, kamu tidak tidur semalam. Kenapa kamu tidak makan sesuatu dan tidur saja? Lagi pula, tersangka ini tidak bisa kabur, lagi pula, bukankah Siswu dan Cui Lizu sudah pergi ke penjara untuk menginterogasinya? Aku pikir, kata Zheng Ke dengan percaya diri, kalau Kakwu bertindak, dia pasti bisa membuat orang ini mengatakan yang sebenarnya. Kalau dia benar-benar menulis memoir itu, dia pasti akan mengaku kalau dia pembunuh yang sebenarnya. Salah. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tidak bisa begitu yakin tentang ini. Pertama, kita tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa Tu Qiang adalah pembunuh yang sebenarnya. Kedua, bahkan jika itu benar-benar dia,
kita tidak bisa berbuat apa-apa selama dia menolak mengakuinya. Aku tahu, jelas tidak ada bukti, kata Zheng Ke sambil mengangguk. Pengakuan Liu Cheng tidak memiliki kekuatan hukum, tapi, menurutku trikmu cukup bagus. Petik 2. Bukankah kau meminta Siswu untuk membawa tim polisi yang tinggi dan kuat untuk menginterogasi Tu Qiang? Ketika dia melihat formasi kita, kupikir, dia akan segera pingsan, kan? Itulah yang paling kami harapkan, tapi, kata Zhao Yu, kita masih harus siap secara mental untuk gagal. Lagi pula, Tu Qiang adalah seorang pengacara yang sering menangani kasus kriminal, jadi dia tahu prosedur dan operasi sistem kepolisian kita. Karena dia berani menggunakan jurnal pertanian untuk merencanakan skema sebesar itu, dia pasti sudah siap mental. Jadi, metode kita untuk menyerang gunung demi menakut-nakuti harimau belum tentu berhasil. Oh, Zheng Ke mengangguk. Tidak heran kau bersikeras tinggal di kantor polisi daripada pergi ke tempat kejadian untuk memimpin. Apakah kau punya ide baru? Aku berpikir, Zhao Yu membuka informasi Tu Qiang dan berkata, menurutku, jika Tu Qiang benar-benar pembunuh X yang kita cari, maka jika kita ingin membunuhnya dalam satu tembakan, kita harus menemukan titik lemahnya. Sekarang, yang perlu kita atasi adalah kelemahan ini. Di mana letaknya? Kamu sudah bilang sebelumnya, kata Zheng Ke. Kamu bilang pembunuh X yang sebenarnya mengarang 8 kasus itu karena mungkin ada bukti yang bisa langsung menghukumnya. Petik 2. Lalu, haruskah kita menyelidiki ke arah itu? Itulah yang kupikirkan sebelumnya, kata Zhao Yu. Aku sudah melakukan riset. Meskipun teknologi NDA ditemukan pada tahun 1980-an, baru sekitar tahun 1998 teknologi ini tersebar luas di negara kita. Kelima kasus yang terkonfirmasi dalam memoir pembunuh tersebut semuanya terjadi sebelum tahun 1998. Oleh karena itu, saya menduga pembunuh X sangat yakin bahwa tidak akan ada bukti kuat yang tersisa dalam kelima kasus ini. Itulah sebabnya hal itu dicatat secara rinci dalam memoir pembunuhan. Tapi, kata Zheng Ke, setelah tahun 1998, teknologi DNA X menjadi populer, sehingga pembunuh yang sebenarnya khawatir kasus-kasus yang dilakukan setelahnya akan meninggalkan bukti fatal X. Jadi, ia mengarang 8 kasus lainnya. Tapi, Zhao Yu mengambil giliran lain. Meskipun 8 kasus ini dibuat-buat, sangat mungkin semuanya dibuat-buat berdasarkan fakta kejahatannya. Petik 2. Jadi, 8 kasus ini kemungkinan besar pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seperti yang dijelaskan dalam memoir pembunuhan. Maksudmu, Zheng Ke mengangguk, selama kita bisa mengungkap kebenaran dari 8 kasus ini, kita mungkin bisa menemukan bukti untuk membuat pembunuh X yang sebenarnya mengaku. Bukan 8, kata Zhao Yu. Mungkin kita hanya perlu menemukan 1 untuk menghukumnya. Contohnya, Zhao Yu membuka memoir pembunuhan tersebut, menunjuk salah satu kasus, dan berkata, kasus bioskop ini. Kasusnya terjadi pada tahun 1999. Si pembunuh menggunakan kata-kata Nong Zifa untuk mengklaim bahwa ia telah menyerang seorang wanita di luar bioskop di kota Chaohai, lalu menyeretnya ke alam liar untuk memperkosa dan membunuhnya, lalu menguburnya di tempat. Namun, petugas Wang tidak menemukan catatan apapun tentang hilangnya wanita itu. Sebaliknya, kasus serupa ditemukan di kota Haifeng, yang berjarak 170 km. Staf hotel, Ni, hilang dalam perjalanan pulang kerja larut malam. Keberadaannya masih belum diketahui. Penampilan dan bentuk tubuh Ni ini, serta tanda lahir di tubuhnya, sangat sesuai dengan kasus pembunuhan di bioskop dalam memoir tersebut. Jadi, kata Zhao Yu, sekarang setelah kita melihat kasusnya lagi, sepertinya tiba-tiba menjadi jelas. Begitu, kata Zheng Ke. Sebenarnya, ini adalah kasus yang dilakukan oleh pembunuh yang sebenarnya, X, tetapi dia menuliskan sebuah insiden di bioskop dalam memoarnya. Kasus yang dia susun benar-benar memiliki prototipe. Jadi, Zheng Ke menunjuk informasi itu dan berkata, selama kita bisa menemukan mayat Ni, akankah kita bisa menemukan bukti pembunuh sebenarnya dari mayat itu? Seperti kasus pembunuhan video. Petik 2. Sayangnya,
Situasi Haifeng berbeda dengan kasus pembunuhan yang direkam dalam video. Kata Zhao Yu dengan nada menyesal, sejak 1999, wilayah perkotaan Haifeng telah meluas lebih dari 10 kali lipat. Alam liar pada masa itu telah lama menjadi gedung-gedung tinggi. Tulang-tulangku sudah tidak bisa ditemukan lagi. Lalu, Zheng Ke tampak kecewa, kita hanya bisa melihat kasus lain. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata kepada Zheng Ke, ini pikiran awal saya. Saya hanya bisa mencarinya jika terpaksa. Lagi pula, itu terlalu memakan waktu. Oh, Zheng Ke tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketua tim, berdasarkan apa yang baru saja Anda katakan, sepertinya Anda sudah memikirkan ide yang lebih baik. Petik 2. Aku tidak punya ide, tapi, kata Zhao Yu penuh arti. Mungkin kita bisa menemukan terobosan. Petik 2. Terobosan. Terobosan apa? Saat Zheng Ke masih linglung, petugas Wang tiba-tiba mendorong pintu kantor dan melapor kepada Zhao Yu, Bos, saya telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan. Direktur kami secara pribadi menulis laporan permohonan ke penjara untuk menghentikan pembebasan bersyarat Tu Qiang. Dia pasti tidak akan bisa keluar dari penjara dalam waktu singkat. Petik 2. Jika perlu, pihak penjara akan bekerja sama dengan kami dan membawa Tu Qiang ke kantor polisi kami untuk diinterogasi. Bagus sekali. Zhao Yu mengangguk. Apa hal kedua? Petugas Wang mengangguk dan berkata, mobilnya sudah siap. Saya antar Anda ke sana sekarang. Mobil, apakah kamu mau keluar? Tanya Zheng Ke. Ayo pergi, Zheng Ke, kata Zhao Yu sambil menjentikkan jarinya. Ayo kita makan dulu, lalu pergi menemui seseorang. Petik 2. Bertemu seseorang. Zheng Ke memutar matanya dan tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Dia tahu siapa yang akan ditemui Zhao Yu. Namun, sebelum dia bisa mengungkapkan rahasianya, dia tiba-tiba mendengar ponsel Zhao Yu berdering. Zhao Yu membukanya dan melihat bahwa itu adalah nomor asing lainnya. Situasinya istimewa, jadi Zhao Yu tidak berani menolak. Tapi, setelah mengangkat telepon, tiba-tiba dia mendengar suara ayah mertuanya di ujung sana. Miao Kun tampak sangat bersemangat. Halo, Zhao kecil, di mana kamu? Aku di Yaoming. Zhao Yu menatap petugas Wang dan Zheng Ke, lalu memberi isyarat agar mereka pergi duluan. Mereka berdua mengerti dan segera meninggalkan kantor. Zhao, apakah Li Jing meneleponmu untuk memintamu pergi ke Korea? Miao Kun bertanya sambil terengah-engah. Yup, Zhao Yu mengangguk. Dia bilang itu tugas yang mendesak. Petik 2. Jangan pergi. Miao Kun tidak menunggu Zhao Yu selesai bicara, dan langsung berteriak, dengarkan aku, jangan pergi. Aku sudah mengajukan permohonan kepada atasan untuk tidak mengizinkanmu berpartisipasi dalam misi Korea. Bab 1914, Agen yang Hilang. Kenapa? Zhao Yu bingung. Ayah mertua, kau tidak pergi hanya karena kau bilang begitu. Menurut aturan, aku harus mendengarkan perintah petugas Li, kan? Apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kau pintar sekali, apa kau tidak bisa melihatnya? Miao Kun berkata dengan cemas, ada yang meniru kasus tangan hilang dan kasus setan di Korea. Bukankah sudah jelas mereka sedang mengincarmu? Saya, tapi, kata Zhao Yu. Para korban dalam kedua kasus ini adalah warga negara kita yang memegang posisi penting. Jelas, ada yang mencoba menghancurkan kerjasama kita dengan pihak Korea, kan? Aku tidak mau ambil risiko. Kata Miao Kun, ada banyak cara untuk merusak kerjasama. Kenapa kau harus menggunakan kasus yang kau tangani? Zhao kecil, dengarkan aku. Ini pasti jebakan. Seseorang ingin menjebakmu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita, jadi mereka pergi ke Korea untuk memasang jebakan, hanya untuk membalas dendam padamu dan aku. Ayah mertua, ini, kata Zhao Yu canggung, apa kau tidak terlalu memikirkannya? Siapa yang akan membalas dendam padaku? Si mengna palsu itu. Kudengar dari Dinglan bahwa sisa pasukan Si Wei telah dihancurkan sepenuhnya oleh Taipan itu. Mungkinkah dia masih belum menyerah padaku? Sulit untuk mengatakannya, kata Miao Kun. Kita harus berhati-hati dalam pekerjaan ini.
Kamu tidak hanya tidak bisa pergi ke Korea, tetapi kamu juga harus mengirim lebih banyak orang untuk memastikan keselamatanmu. Tapi, Zhao Yu bertanya, bagaimana kita menjelaskan ini kepada Li Jing? Itu bukan urusanmu, jawab Miao Kun. Aku sudah bertanya pada atasanku. Kau tidak perlu pergi kemanapun. Lanjutkan saja kasusmu. Jangan khawatir, dia tidak akan menghubungimu lagi. Tapi, Zhao Yu masih sedikit bingung. Tidak ada tapi, kata Miao Kun dengan sungguh-sungguh. Seharusnya aku tidak memberitahumu ini, tapi agar kau tahu betapa berbahayanya ini, aku akan memberitahumu. Sejak 2 kasus di Korea, aku sudah menghubungi Li Bencheng, tapi, kata Miao Kun, aku baru tahu kalau Li Bencheng hilang. Apa? Kali ini, Zhao Yu akhirnya mengerti apa yang dimaksud ayah mertuanya, dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah Li Bencheng hilang? Ya, Miao Kun mengangguk, aku sudah konfirmasi dengan Han Fang bahwa Li Bencheng hilang. Bukan hanya aku, tapi Han Fang juga sedang mencarinya. Zhao, kau seharusnya tahu bahwa kematian Si Wei berkaitan dengan semua orang yang terlibat dalam salon detektif, kan? Miao Kun berkata dengan sungguh-sungguh, Li Bencheng adalah yang paling cakap di antara kita semua. Jika dia menghilang, berarti situasinya sudah sangat serius. Jadi, apapun yang terjadi, sebelum kamu bisa memastikan Li Bencheng aman dan sehat, kamu tidak boleh menyeberang dan mengarungi air berlumpur itu. Mengerti? Oh, Zhao Yu mengangguk. Aku mengerti. Petik 2. Baiklah, kata Miao Kun. Hati-hati akhir-akhir ini. Kami sedang mencari informasi untuk melihat apakah insiden ini disebabkan oleh Simone palsu. Kalau begitu, Zhao Yu berkata cepat, kau harus mengirim lebih banyak orang ke pihak Miao Ying. Jika mereka benar-benar mengincarku, maka semua orang yang dekat denganku akan berada dalam bahaya. Apakah aku perlu kau memberitahuku itu? Jangan khawatir, kata Miao Kun. Aku sudah mengirim orang-orang terbaik untuk melindungi keluargamu dan Miao Ying. Kau bisa fokus pada kasus ini. Oh, bagus sekali. Zhao Yu melanjutkan, kalau begitu, kau harus berhati-hati. Jika si Mengna palsu itu benar-benar ingin membalas dendam, maka kaulah target utamanya. Baiklah, setidaknya kamu punya hati nurani, kata Miao Kun. Jangan khawatir, setelah pelajaran di Maroko, aku lebih berhati-hati daripada orang lain sekarang. Baiklah, aku tutup teleponnya. Saat menutup telepon, Zhao Yu tiba-tiba merasakan sakit kepala. Ia memijat pelipisnya kuat-kuat dan menggosoknya sambil berpikir, sepertinya kedua kasus di Korea memang bermasalah. Peringatan dari ayah mertuanya sangat tepat waktu, dan ia harus berhati-hati. Tetapi, alis Zhao Yu berkerut erat, dan dia memiliki perasaan campur aduk. Sejujurnya, ketika Li Jing memerintahkannya untuk menyingkirkan memuar pembunuhan itu dan segera pergi ke Korea untuk menjalankan misi, dia merasa sedikit bimbang. Namun, sekarang setelah ayah mertuanya melarangnya menjalankan misi, hatinya merasa sedikit hampa. Ia terus merasa ada yang salah. Petik 2. Namun, karena dia tidak perlu pergi ke Korea untuk mengambil risiko, dia mungkin juga berkonsentrasi pada memuar pembunuhan itu. Jadi, Zhao Yu segera bersemangat dan pergi ke tempat parkir kantor polisi untuk bertemu dengan petugas Wang dan Zengke. Petugas Wang mengantar mereka ke restoran lokal untuk makan malam. Setelah selesai makan, mereka langsung menuju ke sebuah sekolah menengah pertama di Yaoming. Ternyata orang yang ingin ditemui Zhao Yu tidak lain adalah mantan istri tersangka, Wan Tuqiang. Mantan istri Tuqiang bermarga Xie. Agar tidak mengganggu Nona Xie, Wang Ken telah berkomunikasi dengannya sebelumnya. Mereka bertiga tidak langsung pergi ke sekolah, tetapi memilih untuk bertemu di restoran barat dekat sekolah. Apa yang terjadi padanya kali ini? Nona Xie berkacamata, dan sekilas, ia tampak seperti guru biasa. Meskipun sudah tua, ia masih terlihat sangat baik. Saya tidak mengerti. Bukankah dia sudah di penjara? Mohon jangan salah paham, kata petugas Wang. Kami di sini untuk menanyakan tentang masa lalu Tuqiang. Kami harap Anda bisa bekerja sama dengan kami. Oh, lagi pula, Bu Xie jarang berurusan dengan polisi. Dia langsung mengangguk setuju, bahkan menunjukkan sedikit rasa gugup.
Agar bisa langsung ke intinya secepat mungkin, petugas Wang mengajukan pertanyaan sederhana. Kami ingin tahu, Tu Qiang adalah pengacara terkenal, dan Anda seorang guru SMA. Kalian berdua sudah sangat kaya, jadi mengapa dia menerima suap? Dia suka berjudi, jawab Bu Xie tanpa berpikir. Uang yang dia hasilkan tidak cukup untuk membuatnya kalah. Terkadang, ketika Yao Ming tidak cukup untuk bermain, dia pergi ke Aomon, bahkan ke Singapura dan Malaysia. Sebenarnya, Zhao Yu dan yang lainnya sudah tahu tentang pertanyaan ini, tetapi agar Nona Xie bisa ikut senang, mereka harus memulai dengan pertanyaan-pertanyaan dasar ini. Keluarganya dulu cukup kaya. Di masa mudanya, dia jarang kalah judi, tapi Nyonya Xie menggelengkan kepala dan mendesah. Belakangan, dia tidak bisa melakukannya. Dia kalah terus-menerus, dan semakin banyak kalah, semakin banyak pula dia berjudi. Sekeras apapun aku membujuknya, dia tidak mau mendengarkan. Lalu, sesuatu benar-benar terjadi. Namun, sebelum dia mendapat masalah, kami sudah mengajukan gugatan cerai. Hubungan kami sudah lama berakhir, kecuali namanya saja. Jika saya terus tinggal bersamanya, kata Bu Xie dengan nada kesal, saya khawatir saya bahkan tidak mampu membayar uang sekolah putri saya. Zhao Yu tahu bahwa putri Tu Qiang sedang belajar di luar negeri, dan biaya sekolah tahunannya bukanlah pengeluaran yang kecil. Awalnya, itu keluarga baik-baik, kata Bu Xie dengan nada emosional. Dia sepertinya sudah gila. Dia bahkan bilang bisa membaca pikiran orang dan dijamin menang. Oh, petugas Wang bertanya dengan cepat, jadi, dia suka membaca pikiran orang. Ya, kata Nyonya Xie. Demi pekerjaannya, dia memiliki banyak pengetahuan psikologis. Dalam hal ini, dia memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi ini berbeda dengan berjudi, kan? Sekalipun kau bisa membaca pikiran orang lain, kau tak bisa mencegah mereka berselingkuh, kan? Benarkah begitu? Mendengar ini, Zhao Yu dan dua orang lainnya menganggukkan kepala mereka dengan keras. Bab 1915, Bab 1912 Kasus Besar. Kurasa tidak, Bu Xie melanjutkan, aku belum pernah dengar dia ikut ujian psikolog. Lagi pula, dia pengacara, dan pengacara adalah profesi utamanya. Tapi levelnya memang tinggi. Seharusnya dia tidak lebih buruk dari para psikolog itu, kan? Dia memang bisa memahami psikologi beberapa orang dengan akurat, kata Nona Xie terus terang. Kalau tidak, dia tidak akan menyebabkan gadis yang diperkosa itu mengalami gangguan psikologis. Benarkah? Tanya petugas Wang, dia sangat pandai memahami pikiran orang. Apa kau tidak terpengaruh olehnya? Tidak, kata Bu Xie. Sejujurnya, entah dia kecelakaan atau masuk penjara atau tidak, kami pasti akan bercerai cepat atau lambat. Padahal, dulu pernikahan kami sudah kandas hanya karena nama. Oh, tanya petugas Wang, bisakah Anda lebih spesifik? Tentu, kata Nyonya Xie. Waktu pertama kali menikah, keadaannya masih lebih baik. Kehidupan kecil kami cukup baik, tetapi kemudian, setelah kelahiran putrinya, dia menjadi pendiam. Saat itu, kupikir dia lebih menghargai pria daripada wanita, jadi aku menahan napas. Dia mengabaikanku, dan aku mengabaikannya. Tapi kemudian, kurasa aku perlahan menyadari bahwa meskipun dia pengacara yang sering berurusan dengan orang lain, dia seorang introvert. Sikapnya yang pendiam bukan karena putri kami, tapi karena kepribadiannya. Karena itu, kehidupan material kita sangat berkecukupan dan patut dikagumi, tetapi kehidupan spiritual kita hampa. Dahulu kala, kita tidur di kamar terpisah dan tidak tinggal bersama. Setelah itu, ketika tendon kakinya dipotong, situasinya menjadi lebih buruk. Kami dulu berkomunikasi sedikit, tetapi sejak itu, dia menjadi semakin mudah tersinggung. Komunikasi kami hanya berakhir dengan pertengkaran. Setelah itu, kami pada dasarnya menjadi orang asing. Sejujurnya, saya orang yang peduli dengan reputasi saya. Kalau bukan karena reputasi dan putri saya tidak akan menunggu sampai dia di penjara baru menceraikannya. Zhao Yu dan dua orang lainnya saling memandang, lalu petugas Wang melanjutkan, lalu, paha belakangnya. Oh, karena saya kalah dalam gugatan penting saat itu, saya menyinggung beberapa tiran lokal,
dan mereka membalas dendam kepada saya, kata Nona Xie. Meskipun operasinya berhasil, ada beberapa dampak. Saya tidak bisa berjalan terlalu lama, dan gerakan saya tidak terlalu fleksibel, apalagi berolahraga. Alasan dia jatuh cinta pada judi juga setelah hamstringnya terluka, lanjut Nyonya Xie, mungkin judi bisa memuaskan semacam kekosongan dalam dirinya. Kehilangan kemampuannya untuk bergerak merupakan pukulan berat baginya. Mendengar ini, Zhao Yu dan dua orang lainnya saling berpandangan lagi. Sekarang sepertinya kemungkinan Tu Qiang adalah pembunuh yang sebenarnya sedikit lebih tinggi. Nona Xie hanya mengira Tu Qiang suka berjudi karena dia tidak bisa berolahraga secara normal. Namun, sebenarnya, kemungkinan besar Tu Qiang suka berjudi karena dia tidak bisa membunuh orang untuk melampiaskan amarahnya. Perjudian gila-gilaan mungkin mengurangi keinginannya untuk membunuh. Lalu, pada saat ini, Zhao Yu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah menurutmu dia punya kecenderungan membenci wanita? Dia membenci perempuan. Nyonya Xie mengerutkan kening. Kau, apa maksudmu? Kurasa dia sama sekali tidak membenci perempuan. Kalau kau membenci perempuan, kenapa kau masih menikah denganku? Lalu, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah Tu Qiang menceritakan sesuatu kepadamu? Apakah dia mengalami kecelakaan saat masih muda? Sayang, Nona Xie berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Tu Qiang dibesarkan oleh pamannya. Orang tuanya hilang ketika dia berusia 6 tahun. Apa? Zhao Yu dan dua lainnya tercengang. Tidak ada informasi seperti itu dalam informasi yang mereka terima. Dia diadopsi. Mata Zhao Yu melebar. Bagaimana orang tua kandungnya bisa hilang? Kenapa? Entahlah. Nyonya Xie menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba kabur dari rumah dan meninggalkan Tu Qiang, satu-satunya anak berusia 6 tahun. Dia tidak meninggalkan informasi apapun. Setelah bertahun-tahun, tidak ada kabar tentangnya. Saya ingat Paman Tu Qiang menyarankan Tu Qiang untuk meninggalkan beberapa informasi di basis data jika mereka menemukan orang tua kandungnya. Namun, Tu Qiang menolaknya. Dia berkata bahwa karena orang tuanya telah meninggalkannya, tidak perlu mencari mereka lagi. Polisi, tanya Nona Xie dengan takut-takut, apakah ini bayangan masa kecil? Apakah pamannya masih ada? Tanya Ken Wang. Dia meninggal 10 tahun yang lalu, Nyonya Xie menggelengkan kepalanya. Lalu, kamu sudah menikah selama bertahun-tahun, Zhao Yu bertanya lagi, apakah Tu Qiang memiliki kecenderungan kekerasan? Tidak, jawab Bu Xie. Aku belum pernah melihatnya menghancurkan apapun, dan dia tidak pernah iri pada kami. Dia paling marah ketika memukul meja. Setelah itu, petugas Wang mulai bertanya tentang latar belakang Tu Qiang melalui Nona Xie untuk mengetahui kehidupannya. Ibu Xie tidak menahan apapun dan mulai menjelaskan semuanya. Agar tidak mengganggu mereka, Zhao Yu dan Zheng Ke pergi ke meja lain. Ketua tim, kurasa kita sudah menemukan orang yang tepat, kata Zheng Ke kepada Zhao Yu sambil memegang segelas jus buah. Jika kita mengikuti apa yang dikatakan Nona Xie, Tu Qiang adalah tersangka terbesar. Meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Zheng Ke menyesap jus dan berkata, hilangnya orang tuanya pasti telah menyakiti hatinya yang masih muda, jadi ketika dia dewasa, dia membunuh wanita. Setelah uratnya dipotong, ia tak bisa lagi berbuat jahat. Ia hanya bisa mati rasa dengan berjudi untuk memuaskan hasrat membunuh. Dia pengacara yang pendiam dan fasih, kata Zhao Yu. Karakteristik yang kontradiktif ini sangat mirip dengan profil psikologis kita. Sepertinya ingatan pasien gangguan jiwa cukup andal. Meskipun Liu Cheng memiliki masalah mental, dia mungkin tidak salah mengiranya sebagai orang lain. Tu Qiang pastilah pelaku sebenarnya dari Xuanji. Sebenarnya, dialah yang melakukan semua pembunuhan itu. Jika 8 kasus yang tersisa benar-benar terjadi, kata Zheng Ke dengan serius, itu berarti orang ini mungkin seorang pembunuh berantai yang membunuh 13 orang. Orang ini, dia telah membunuh lebih banyak orang daripada Yun Duoer. Ini kasus besar. Bagaimana kalau... Zheng Ke ingin Zhao Yu segera memberitahu Wu Xiumin dan yang lainnya tentang situasi terkini, sehingga mereka bisa memahami pentingnya Tu Qiang. Namun, Zhao Yu sudah menyalakan ponselnya dan menghubungi nomor Cui Lisu.
Hei, begitu panggilan tersambung, Cui Lizu langsung melapor kepada Zhao Yu, "Bos, orang ini keras kepala. Sekeras apapun kami menakutinya, dia tetap tidak mau bicara." Cek. Zhao Yu cemberut menyesal. Sepertinya kekhawatirannya tidak berlebihan. "Saya merasa kita telah menemukan orang yang tepat. Melihat matanya saja sudah membuat saya merinding. Dia sangat berdarah dingin," kata Cui Lizu, melontarkan serangkaian pertanyaan. Dia hanya mengakui bahwa dia mengenal Nong Zifa dan pernah berbicara dengannya. Dia tidak mengakui hal lain. "Baiklah," kata Zhao Yu. "Aku akan mengirimkan informasi terbaru nanti. Minta Kaku untuk terus menekannya, jangan sampai dia kehabisan napas." Informasi baru. Cui Lizu bersemangat. "Informasi baru apa? Apakah ada bukti?" "Tidak," kata Zhao Yu terus terang, "tapi mungkin itu akan membantu interogasi Kaku." Setelah menutup telepon, Zhao Yu segera mengirimkan informasi terbaru kepada Cui Lizu. Petugas Wang juga telah menyelesaikan penyelidikannya. Zhao Yu dan Zheng Ke segera berjalan mendekat. Petugas Wang tidak berani memanggil Zhao Yu, "Tuan," di depan orang luar, jadi dia memanggil Zhao Yu dengan sebutan Tuan. "Saya sudah merekam jejak Tu Qiang." Petugas Wang mengeluarkan kunci dan berkata, "Ini kunci yang diberikan Nona Xie. Kita bisa pergi ke rumah Tu Qiang untuk memeriksanya. Dalam beberapa tahun terakhir, kami hidup terpisah, dan kami jarang menghubungi satu sama lain karena kami kehilangan uang." Nyonya Xie mengangguk dan berkata, "Tu Qiang selalu tinggal di rumah lama kami. Rumah ini milikku, jadi aku yang memegang kuncinya. Kau bisa pergi dan melihatnya sendiri. Intinya, tidak ada yang menyentuh apapun di rumah ini, jadi kau bebas melakukan apapun yang kau mau dengannya." "Oh," Zhao Yu segera mengulurkan tangannya, "terima kasih banyak." Bab 1916, Pencarian. Pukul 17.30, di sebuah gedung perumahan di distrik Xinghai, kota Yaoming, lebih dari selusin petugas polisi dengan hati-hati menggeledah kediaman Tu Qiang. Ini adalah bangunan tempat tinggal tua yang luasnya hanya 70 meter persegi. Karena pengelolaan yang tidak teratur oleh Bu Xie, meskipun tidak ada yang tinggal di sini selama 2 tahun, bangunan ini selalu dijaga kebersihan dan kerapiannya. Sekitar selusin petugas polisi semuanya adalah penyelidik profesional yang dipindahkan oleh petugas Wang dari tim teknis dan departemen forensik untuk memastikan bahwa mereka tidak akan melewatkan petunjuk apapun. Zhao Yu berpikir, jika Tu Qiang adalah pembunuh sebenarnya, X, yang telah membunuh ke-13 korban, maka dia mungkin meninggalkan beberapa bukti di rumahnya. Jika mereka bisa menemukan bukti terkait catatan pembunuhan itu, maka mereka bisa membuat Tu Qiang mengakui kejahatannya. Pada saat itu, Zhao Yu sedang berdiri di ruang tamu rumah Tu Qiang, mengamati lingkungan sekitar dengan saksama. Melalui pengamatan awalnya, dia dapat memastikan bahwa Tu Qiang memang orang yang gemar membaca. Di rak bukunya, selain sejumlah besar buku hukum, terdapat banyak buku profesional di bidang lain, seperti psikologi, patologi, dan bahkan investigasi kriminal. Bisa dibilang dia sudah banyak membaca. Lagi pula, Tu Qiang adalah orang yang sangat teliti. Setiap buku terawat dengan baik, dan ketika dibuka, catatan-catatannya yang rapi terlihat. Ini mengingatkan Zhao Yu pada Li Dan dari kasus tangan yang hilang. Dari sini, terlihat bahwa Tu Qiang juga orang yang sangat licik dan berhati-hati, yang sangat sesuai dengan karakteristik kepribadian pembunuh X yang sebenarnya. Singkatnya, Zhao Yu semakin yakin bahwa ia telah menemukan orang yang tepat. Tu Qiang seharusnya adalah pembunuh X yang sebenarnya yang mereka cari. Memoir pembunuhan orang yang sebenarnya ditulis olehnya, dan Nong Zifa hanyalah kambing hitam yang telah ia sihir. "Sifu," kata petugas Wang kepada Zhao Yu dengan penuh semangat, "Nona Xie berkata bahwa Tu Qiang baru tinggal di rumah tua ini selama sekitar 1 tahun sebelum dia masuk penjara. Tapi barang-barang di sini pada dasarnya adalah barang-barang lama mereka. Di sini, dia membuka ponselnya dan menemukan informasi properti. Menurut informasi, rumah ini dibangun pada tahun 1997. Tu Qiang dan istrinya membeli rumah baru saat itu dan telah tinggal di sini selama 5 tahun. Dan selama periode itu, memoir pembunuhan itu belum selesai, jadi kita mungkin benar-benar bisa menemukan sesuatu."
Selama kita bisa menghubungi korban, kita tidak perlu khawatir Tu Qiang tidak akan mengaku. Tapi intinya adalah, kata Zhao Yu, kita setidaknya harus tahu kejahatan apa yang dia lakukan saat itu. 8 kasus dalam memoir itu semuanya dikumpulkan olehnya, dan 5 kasus yang bisa kita konfirmasi semuanya terjadi sebelum tahun 1997. Petugas Wang mengangguk dan berkata, Tuan, bagaimana dengan ini? Haruskah saya mencari lagi semua informasi tentang perempuan-perempuan yang hilang dari era itu? Lihat apakah ada yang cocok dengan buku harian si pembunuh. Ini, Zhao Yu berada dalam posisi yang sulit. Petik 2. Petugas Wang kemudian berkata, tidak masalah. Selama penyelidikan awal, kami mengumpulkan semua informasi, tetapi kami pikir memoir itu semuanya benar. Petugas Wang sangat antusias. Saat itu, kami menemukan lebih dari 400 kasus orang hilang. Jika kita mempersingkat waktu, beban kerja tidak akan terlalu berat. Kita semua memiliki staf teknis yang profesional, jadi kita seharusnya bisa menyelesaikannya dengan cepat. Baiklah, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Selama masih ada sedikit harapan, kita harus memperjuangkannya. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Setelah itu, petugas Wang mengambil ponselnya dan keluar untuk menelepon. Ketua tim. Pada saat ini, Zheng Ke berlari masuk dari luar dan melapor kepada Zhao Yu. Ada berita dari penjara. Beberapa narapidana mengonfirmasi bahwa Tu Qiang dan Nong Xifa memang terlibat percakapan yang tidak biasa. Sialan, Zhao Yu mengerutkan kening. Kita sudah menyelidiki para penjahat ini sebelumnya. Kenapa kau tidak menyebutkan ini sebelumnya? Mungkin tidak ada orang yang mencurigakan sebelumnya. Zheng Ke menjelaskan, para tahanan memiliki banyak kontak satu sama lain. Lalu, Zhao Yu bertanya, komunikasi abnormal macam apa itu? Para tahanan mengatakan bahwa Nong Xifa dan Tu Qiang adalah orang-orang yang membosankan di penjara. Beberapa orang melihat mereka berkontak dekat, dan sepertinya mereka berbicara dengan sangat oportunis. Juga, ketika mereka berbicara, mereka biasanya bersembunyi jauh dari keramaian, membuat mereka tampak misterius. Benarkah? Zhao Yu tidak mempercayainya. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, masih ada lagi. Itu saja, jawab Zheng Ke dengan serius. Hanya itu yang kumiliki. Faktanya, para tahanan mengatakan bahwa mereka tidak banyak berhubungan dengan kedua orang ini karena kepribadian mereka yang berbeda. Zhao Yu menghela napas. Tentu saja, dia mengerti bahwa di penjara, para tahanan seperti lampu kuda berjalan, jadi wajar saja jika dia tidak banyak berhubungan dengan mereka. Ketua tim, kata Zheng Ke. Saya baru saja menghubungi Cui Lizu, dan dia bilang mereka masih menginterogasinya. Sepertinya Tu Qiang benar-benar habis-habisan, dan dia menolak mengatakan apapun. Dia bertaruh kita tidak akan menemukan bukti yang kuat. Lalu minta pihak penjara untuk menyelidikinya, perintah Zhao Yu. Cari tahu apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan catatan pembunuhan di barang-barang pribadinya. Aku sudah mencarinya beberapa kali, tapi aku tidak menemukannya. Zheng Ke menggelengkan kepalanya. Petik 2. Yah. Benar juga, orang ini sangat berhati-hati. Kalaupun dia punya bukti, dia pasti sudah menghancurkannya sejak lama. Zhao Yu menghela napas. Yah, kalau kita benar-benar tidak bisa menemukan bukti baru, kita lihat saja dia lolos begitu saja. Dia pengacara, dia pasti tahu betul hal ini. Ya, saat Zheng Ke sedang mengamati pekerjaan para penyelidik, dia menyarankan kepada Zhao Yu, ketua tim, jika kita ingin mendapatkan bukti, kita harus mencari cara lain. Akan sangat bagus jika kita bisa menemukan benda yang dia gunakan untuk melakukan kejahatan itu. Omong kosong, Zhao Yu menunjuk ke arah para penyelidik dan berkata, kalau tidak, apakah aku akan memanggil begitu banyak orang? Kurasa, kata Zheng Ke, Tu Qiang dulu tinggal di lebih dari satu tempat. Kita harus bicara lagi dengan Nona Xie dan memintanya untuk membawa kita mencari tahu lebih banyak tentang Tu Qiang. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang penting. Tidakkah kau setuju? Benar sekali. Zhao Yu menepuk pahanya, matanya berbinar, dan dia berkata cepat, aku juga berpikir begitu, jadi silakan pergi. Aku serahkan pekerjaan ini padamu.
Zheng Ke menyeringai, tapi tetap mengangguk. Baiklah, aku akan meminta beberapa orang pada petugas Wang sekarang. Setelah itu, Zheng Ke berbalik dan hendak pergi. Tunggu sebentar, Zhao Yu menghentikannya dan berkata, ada tugas lain untukmu dan petugas Wang. Oh, Zheng Ke bertanya dengan cepat, misi apa? Meskipun para korban yang tercatat dalam memoir semuanya dipilih secara acak oleh si pembunuh, Zhao Yu mengangkat alisnya, bagaimana jika si pembunuh mengarangnya? Maksudmu? Tanya Zheng Ke. Kamu dan Wang Ken kirim seseorang untuk menyelidiki hubungan pribadi Tu Qiang, kata Zhao Yu. Terutama selama periode memoir pembunuhan itu, lihat apakah ada orang yang terkait dengan Tu Qiang yang hilang. Bab 1917, Bab 1914 diam-diam menunggu pertemuan yang kebetulan. Keesokan paginya, Zhao Yu datang ke kantor lebih awal untuk melanjutkan penyelidikannya. Dia tidak beristirahat selama 2 hari, jadi wajar saja kalau semalam tidurnya nyenyak. Saat itu, dia sedang minum kopi sambil melihat informasi yang relevan di komputer. Kemarin, Wu Xiumin dan Cui Lizu melakukan interogasi mendadak terhadap tersangka, Tu Qiang, di penjara selama lebih dari 10 jam. Namun, Tu Qiang menggertakkan giginya dan akhirnya tidak mengaku. Dari sini, dapat dilihat bahwa jika mereka ingin mengungkap kebenaran di balik memoir pembunuhan itu, mereka harus menemukan bukti yang lebih konkret. Petugas Wang telah menemukan beberapa kasus yang mirip dengan memoir tersebut, tetapi perlu waktu untuk memverifikasinya. Selain itu, tidak ada kemajuan yang jelas dari pihak Zheng Ke. Sejauh ini, belum ditemukan siapapun yang tiba-tiba menghilang di antara para wanita yang berinteraksi dengan Tu Qiang. Zheng Ke telah memperluas area pencarian, tetapi butuh waktu dan keberuntungan untuk menemukan apapun dari titik ini. Pada saat itu, Zhao Yu sedang melihat-lihat album foto yang ditemukannya di rumah Tu Qiang. Staf kemarin telah membuat salinan elektronik untuk semua foto di album, sehingga dia bisa melihat foto-foto Tu Qiang langsung melalui komputer. Karena pengalamannya, Zhao Yu suka melihat foto tersangka setiap kali menyelidiki suatu kasus. Mungkin dia berpikir dia bisa melihat banyak hal yang tidak bisa disembunyikan tersangka dari foto-foto masa lalu seseorang. Foto-foto di album Tu Qiang sangat sederhana. Pada dasarnya, foto-foto itu adalah foto keluarga. Kecuali mantan istrinya, Nyonya Xie, hampir semua foto adalah foto putrinya. Dari sini, terlihat bahwa Tu Qiang masih peduli pada putrinya. Album itu agak tua, dan sebagian besar foto di dalamnya adalah foto-foto lama dari lebih dari 10 atau 20 tahun yang lalu. Dari foto-foto itu, terlihat bahwa putri Tu Qiang adalah seorang gadis cantik dengan wajah yang halus. Menurut informasi, putrinya, Tu Yiyi, berusia 25 tahun ini. Ia saat ini sedang belajar di Amerika Serikat dan memiliki prestasi akademik yang sangat baik. Zhao Yu membolak-baliknya satu persatu, matanya menatap foto-foto itu. Ia memikirkan memoir kasus pembunuhan itu, mencoba menemukan terobosan baru untuk membuat Tu Qiang mengaku. Pada saat itu, sistem di pikirannya tiba-tiba mengirimkan pesan kepadanya. Ketika dia membukanya, ternyata heksagram Genzen dari kemarin sudah berakhir. Dia telah memperoleh tingkat penyelesaian yang tinggi, yaitu 467%, dan lebih dari selusin properti sistem. Wah, melihat tingkat penyelesaian ini, Zhao Yu semakin yakin bahwa Tu Qiang kemungkinan besar adalah pembunuh X yang sebenarnya yang mereka cari. Tingkat penyelesaian yang begitu tinggi menunjukkan bahwa alur pemikirannya benar. Dia tidak menemukan orang yang salah. Tugas selanjutnya adalah menemukan cara untuk membuat tersangka mengaku. Lalu, apa yang harus dia lakukan agar dia mengaku? Dulu, setiap kali segmen ini muncul, Zhao Yu selalu bisa memikirkan banyak rencana licik, tetapi seiring bertambahnya usia, ia telah lama menyingkirkan kebiasaan buruk itu. Lagi pula, pengakuan yang diperoleh melalui skema jahat saja tidak cukup untuk meyakinkan publik. Zhao Yu lebih suka menggunakan bukti yang meyakinkan untuk berbicara, seperti kasus pembunuhan video. Poin terpentingnya adalah Tu Qiang berbeda dari tersangka lainnya. Ia ahli dalam psikologi dan berbagai bidang pengetahuan lainnya. Orang seperti itu tidak akan mudah tertipu. Tak ada gunanya jika rencananya terbongkar.
Setelah sistem berakhir, Zhao Yu melihat perangkat dan poin yang diperolehnya kali ini. Tidak ada yang istimewa dari perangkat-perangkat itu, dan pada dasarnya semua perangkat itu adalah perangkat yang pernah ia gunakan sebelumnya. Sejak Mahazaya kembali, Zhao Yu hampir tidak pernah menggunakan perangkatnya, jadi dia sudah mengumpulkan cukup banyak. Namun, Zhao Yu tahu bahwa semakin banyak hal baik ini, semakin baik. Di masa depan, jika ada fungsi yang memungkinkannya menjual perangkat dengan imbalan poin, ia bisa menghasilkan banyak uang. Tentu saja, poinnya juga lumayan. Dia punya lebih dari 90.000 poin dan semakin mendekati 100.000 poin peningkatan. Dia punya firasat bahwa selama dia mendapatkan heksagram kuat lainnya, dia mungkin bisa segera meningkatkan sistemnya lagi. Saat memikirkan heksagram itu, Zhao Yu tiba-tiba teringat bahwa ia baru saja menyelesaikan heksagram kemarin, jadi ia bisa membuka yang baru. Itu adalah momen krusial dalam memecahkan kasus ini, jadi Zhao Yu tentu tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Oleh karena itu, dia membuka heksagram baru tanpa ragu-ragu. Akhirnya, heksagram baru yang didapatnya kembali membuat Zhao Yu tercengang. Heksagram terbaru itu adalah heksagram Kunkan. Ini, Zhao Yu cemberut dan mendesah. Ia tidak mengerti arti heksagram sistem itu. Pertama-tama, yang mengecewakan adalah tidak adanya heksagram, gen. Yang paling dibutuhkan Zhao Yu saat ini tentu saja heksagram, gen, yang mewakili kasus tersebut. Hanya dengan heksagram, gen, ia dapat memprediksi perkembangan kasus tersebut. Mungkinkah, di saat kritis seperti ini, kasusnya akan mandek lagi? Mengapa ada begitu banyak liku-liku dalam memuar pembunuhan ini? Sekarang tersangka sudah dikurung, mungkinkah akan ada perubahan baru? Kedua, mengapa heksagram Kun tiba-tiba muncul? Kun mewakili sebuah peristiwa besar. Akankah ada peristiwa besar dalam memuar pembunuhan orang? Atau, apakah ada hal lain? Karena sudah lama tidak mendapatkan heksagram Kun, jantung Zhao Yu berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi di masa depan. Dalam puisi heksagram ini, yang paling aneh adalah heksagram, kan, di akhir. Kan, melambangkan seorang perempuan. Apa artinya itu? Mungkinkah Miao Ying telah menyelesaikan pelatihannya dan kembali ke tim dengan gemilang? Atau, apakah dia akan bertemu wanita lain? Siapakah orangnya? Pikiran Zhao Yu dipenuhi dengan heksagram yang tak terjelaskan dan mengejutkan ini, tetapi matanya masih menatap foto Tu Qiang. Ia melihat foto Putri Tu Qiang dan tiba-tiba berpikir. Mungkinkah heksagram kan melambangkan Putri Tu Qiang? Mungkinkah sistem memberi petunjuk kepada saya bahwa Putri Tu Qiang adalah kunci untuk memecahkan kasus pembunuhan memuar? Tetapi, baiklah. Zhao Yu memikirkannya dan akhirnya menyadari bahwa dia telah menganggapnya begitu saja. Puisi heksagram sistem itu selalu tak terduga, tetapi selalu masuk akal. Karena itu, lebih baik baginya untuk melepaskan beban pikirannya dan mengerjakan tugasnya sendiri selangkah demi selangkah. Karena heksagramnya sudah terbuka, dia hanya perlu menunggu pertemuan yang tak terduga itu. Memikirkan hal ini, Zhao Yu menutup album foto Tu Qiang, ingin melihat informasi lainnya. Begitu ia menutup dokumen itu, sebuah jendela iklan berita muncul di layar komputer. Iklan-iklan ini cukup mengganggu. Zhao Yu ingin menutupnya, tetapi sekilas, ia tertarik pada salah satu judul berita. Judul beritanya adalah, mengerikan. Setelah menghadiri pemakaman ayah mertuanya, pria itu malah menerima telepon dari pemakaman. Aku akan memotong. Zhao Yu terbiasa menangani kasus kriminal, jadi gelar itu sangat menarik baginya. Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk membuka berita dan melihatnya. Namun, setelah selesai membacanya, dia tidak bisa menahan perasaan putus asa. Ternyata insiden yang disebut thriller itu hanya karena seorang perampok makam disewa. Setelah jenazah dimakamkan, seorang perampok makam mencuri barang-barang pemakaman almarhum dan tanpa sengaja menyentuh ponselnya. Itulah sebabnya ia menelepon menantu almarhum. Hal semacam ini, sungguh, tidak mudah untuk mengomentarinya. Sepertinya pesta gelar itu memang kuat. Awalnya memang tidak aneh, tapi dengan gelar yang berbeda, maknanya langsung berubah. Baiklah,
Zhao Yu menggerakkan mouse dengan susah payah, bersiap menutup jendela pop-up. Tanpa diduga, ketika mouse meluncur di jendela pop-up, muncul berita terbaru. Judul baru menggantikan cerita horor tadi. Mengejutkan, mayat perempuan tanpa kepala muncul di sebuah taman di Korea. Subjudul di bawahnya berbunyi, polisi Korea mengklaim bahwa seseorang meniru 5 kasus besar yang belum terpecahkan di negara kita. Bab 1918, Bab 1915 kemunculan kembali kasus tanpa kepala. Ya, itu bukan berita palsu. Zheng Ke segera menghampiri Zhao Yu dan melapor dengan suara pelan, KBS melaporkannya. Kejadiannya tadi malam. Aku akan memotongnya. Zhao Yu menepuk kepalanya dan bertanya dengan cemberut, apa itu KBS? Bukankah mirip dengan CCTV? Zheng Ke mengangguk, lalu melanjutkan, Ketua tim, ini cukup baru. Saat ini, beritanya menyebar ke seluruh Korea. Mereka bilang kasus ini meniru kasus mayat perempuan tanpa kepala, yang merupakan salah satu dari 5 kasus besar yang belum terpecahkan di Tiongkok. Benarkah ada hal seperti itu? Zhao Yu mengepalkan tinjunya, dan darahnya mulai mengalir lebih cepat. Kurasa, Zheng Ke tidak menyadari reaksi Zhao Yu, jadi dia bercanda. Tidak akan lama lagi polisi Korea akan mengirimimu undangan ke Korea Selatan untuk menyelidiki sebuah kasus. Petik 2. Kalau sudah waktunya, kamu harus bawa kami ke sana. Pepe suka makanan Korea. Zhao Yu terdiam. Ia meraih lengan Zheng Ke dan berteriak, katakan padaku, apa lagi yang kau temukan? Apakah kau menemukan pemimpinnya? Apakah identitas almarhum sudah dikonfirmasi? Dan, apakah jenazahnya sudah dibalsem? Apakah ada perbedaan antara kasus ini dan kasus tanpa kepala yang sedang kita tangani? Ini, Zheng Ke terkejut, dan dia gemetar saat menjawab, saya tidak tahu. Bagaimana detail kasusnya bisa dipublikasikan? Petik 2. Bukankah kau seorang hacker? Retas dia dan selidiki, perintah Zhao Yu. Tolong jangan, ketua tim, apa kau demam? Mata Zheng Ke membelalak tak percaya. Kau ingin aku meretas sistem internal kepolisian Korea. Kau tahu apa konsekuensinya? Kita harus punya izin khusus. Petik 2. Cek. Tentu saja, Zhao Yu tahu bahwa menyerang sistem kepolisian negara lain bukanlah lelucon. Sekalipun teknologinya cukup bagus, itu tetap tidak mungkin. Ketua tim, tanya Zheng Ke cemas, ada apa denganmu? Kenapa kau begitu gugup menangani kasus di negara lain? Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kasus ini, dapatkah Anda menghubungi pihak berwenang Korea melalui kantor urusan luar negeri divisi kriminal kami? Tim, ketua tim, hei, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Zheng Ke masih berbicara ketika melihat Zhao Yu mengeluarkan ponselnya dan berlari ke ruang teh. Dia tahu Zhao Yu akan menelepon, jadi dia kembali ke mejanya. Zhao Yu segera berlari ke dapur dan menelepon ayah mertuanya, Miao Kun, terlebih dahulu. Dia benar-benar ingin mengetahui rincian kasus mayat wanita tanpa kepala di Korea. Salah satu penyebabnya adalah kasus tangan hilang dan kasus setan yang sudah terjadi di Korea, dan kini kasus mayat perempuan tanpa kepala muncul tiba-tiba, yang jelas memperburuk keadaan. Alasan kedua adalah apa yang paling dikhawatirkan Zhao Yu. Dia pernah mendapatkan heksagram Kunkan sebelumnya, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Dia merasa heksagram Kan itu mungkin mewakili mayat perempuan. Dia khawatir kalau wanita yang meninggal di negara lain itu adalah kenalannya atau teman Wan. Oleh karena itu, dia sangat ingin tahu situasi di sana, jadi dia menelepon Miao Kun. Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi. Zhao Yu menelepon cukup lama, tetapi teleponnya tidak diangkat. Bajingan, Zhao Yu sangat marah sampai hampir menghancurkan ponselnya. Dia depresi karena ayah mertuanya selalu mengacau di saat-saat genting. Mengapa dia tidak mengangkat teleponnya? Mungkinkah dia ada di pesawat itu? Tidak. Zhao Yu bergumam dalam hatinya, lalu memanggil kakak iparnya, Ding Lan. Petik 2. Lalu, sesuatu yang lebih menyedihkan terjadi. Nomor yang diberikan Ding Lan tiba-tiba menjadi tidak valid. Zhao Yu tahu bahwa karena Ding Lan selalu pergi menjalankan misi,
terkadang dia tidak menjawab teleponnya. Tapi setiap kali dia menelepon, setidaknya teleponnya akan berdering. Jadi, mengapa nomornya tiba-tiba kosong kali ini? Cek-cek, tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat telepon, yang membuat Zhao Yu semakin cemas. Dia tidak punya pilihan selain mengangkat teleponnya lagi dan menelepon Li Jing. Halo, ada apa, Zhao Yu? Li Jing mengangkat telepon setelah hanya 2 dering. Petugas Li, Zhao Yu bertanya dengan cepat. Saya ingin bertanya, apakah Miao Kun dan Ding Lan sedang menjalankan misi? Apa? Li Jing ragu sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Zhao Yu, kamu mungkin tidak begitu paham aturan kami. Ini semua rahasia, jadi kamu tidak boleh bertanya. Ini, Zhao Yu terkejut dan berkata lagi, aku tidak bisa menghubungi mereka, jadi aku khawatir mereka dalam bahaya. Sebaiknya kau cepat beritahu aku. Demi persahabatan kita. Zhao Yu, kata Li Jing. Apakah kamu sudah tahu situasi terbaru di Korea? Menakjubkan, Zhao Yu mengakui. Jadi, kasus mayat wanita tanpa kepala itu benar. Petik 2. Ya, kasusnya semakin rumit, kata Li Jing. Kami masih memverifikasi detailnya dengan pihak berwenang Korea. Petik 2. Siapa wanita yang meninggal itu? Tanya Zhao Yu. Kami belum tahu, kata Li Jing. Kasus ini baru dilaporkan tadi malam. Pihak berwenang Korea belum menemukan apapun. Kali ini, apakah itu orang Cina? Tanya Zhao Yu. Sulit untuk mengatakannya, kata Li Jing. Kasusnya terjadi di Korea. Kita tidak bisa membedakannya hanya dengan melihatnya. Lihat itu. Mereka sudah mulai membunuh orang, kata Zhao Yu sambil menggosok-gosok telapak tangannya. Setidaknya 2 yang pertama masih hidup. Kalau mereka mulai mati sekarang, akan sulit dikendalikan kalau kasus Ziliu atau kasus pembunuhan besar lainnya terjadi nanti. Tentu saja kami mengerti. Ketenangan Li Jing sangat kontras dengan kegembiraan Zhao Yu. Tapi di saat seperti ini, kita harus tetap tenang. Petik 2. Kau benar, petugas Miao, kata Li Jing setelah ragu sejenak. Ketiga kasus ini mungkin bukan untuk tujuan komersial, tapi untukmu. Tepat saat Li Jing mengatakan itu, ada keributan di kantor di luar. Hei, siapa yang kalian cari? Zheng Ke bertanya dari luar, kenapa, itu kamu? Zhao Yu datang ke pintu dan melirik sekilas. Ia melihat seorang pria berkaus hitam di kantor. Pria itu berambut cepak, dan punggungnya tegap. Dia adalah agen khusus, Xiao Hang, yang sudah sering ditemui Zhao Yu sebelumnya. Xiao Hang mengangguk ke arah Zheng Ke, lalu melambai ke arah Zhao Yu dengan sopan. Namun, Zhao Yu mengabaikannya dan menutup pintu ruang teh. Dia berkata kepada Li Jing. Baiklah, aku melihat mantan kekasihmu. Dia di sini untuk melindungiku, kan? Ya, lanjut Li Jing, Zhao Yu, jika itu untuk menghancurkan kerjasama perdagangan kita dengan Korea, percuma saja membunuh beberapa negosiator. Jadi, ketiga kasus ini jelas untuk menjebak Anda. Ia kemudian menambahkan, sejauh ini, kepolisian Korea belum menemukan petunjuk penting apapun terkait ketiga kasus ini. Ini hanya berarti si pembunuh sudah siap. Jadi, apapun yang terjadi, jangan terburu-buru ke sana. Bab 1919, Bab 1916 Misi Khusus. Wahaha, tawa klasik Zhao Yu terdengar di kantor. Kapten Xiao, sudah lama sekali. Hahaha. Saat berbicara, Zhao Yu mengulurkan kedua tangannya dan mencubit wajah Xiao Hang dengan penuh semangat. Xiao Hang adalah agen berdarah dingin. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah gila. Namun, orang di depannya adalah Zhao Yu, Raja Iblis yang tidak mampu dia ganggu. Dia telah merasakan sendiri kekuatan Zhao Yu, jadi ketika dihadapkan dengan lumatan Zhao Yu, wajah Xiao Hang memerah. Tetapi dia menahan amarahnya dan berpura-pura tertawa. Hahaha, lama tak bertemu, Detektif Zhao. Setelah tersenyum palsu, Xiao Hang mengulurkan tangannya dan berusaha melepaskan diri dari genggaman Zhao Yu. Namun, Zhao Yu merangkul bahunya dan berkata dengan antusiasme yang luar biasa, aku akan mentraktirmu makan enak sore ini. Kita tidak akan pergi sampai mabuk.
Aku akan mabuk, hahaha. Kau, berhenti main-main. Xiao Hang menundukkan kepalanya dan berusaha keras melepaskan diri. Wajahnya sudah berlumuran keringat. Kau tahu misiku. Aku di sini untuk melindungimu. Kau tidak boleh menyentuh anggur itu. Apa? Untuk melindungi? Melindungi ketua tim? Tanya Zeng kebingung. Ini, apa yang terjadi? Tidak apa-apa kalau kau tidak minum. Zhao Yu mengabaikan Zeng Ke dan mengedipkan mata pada Xiao Hang. Wajib makan. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Kita bersaudara harus mengobrol baik-baik. Ngomong-ngomong, Zhao Yu teringat sesuatu dan mengulurkan tangan ke lengan Xiao Hang lagi, bertanya dengan khawatir, apakah luka panahmu sudah sembuh? Wus! Melihat Zhao Yu datang lagi, ekspresi Xiao Hang berubah. Ia cepat-cepat menghindar ke samping seolah tersengat listrik, tak membiarkan Zhao Yu bertindak sesuka hatinya. Sambil tersenyum, ia menjawab, kamu tidak perlu khawatir. Baiklah, aku sudah lebih baik. Oh, mata Zhao Yu penuh dengan pikiran jahat. Itu bagus, itu bagus. Xiao Hang diam-diam menyeka keringatnya dan mengumpat dalam hati. Kau tahu aku sudah sembuh, tapi kau masih saja mencakarku. Kalau kau terus mencakarku. Pada saat ini, anggota tim investigasi khusus memasuki kantor satu persatu. Xiao Hang juga merupakan teman lama semua orang, jadi setelah bertemu, mereka semua saling menyapa. Baiklah, Detektif Zhao, tidak apa-apa untuk menyusul, kata Xiao Hang sambil menunjuk ke kantor. Tapi bukankah Anda sedang bekerja sekarang? Tanyanya, bagaimana kalau begini, Anda lanjutkan penyelidikan kasus Anda, saya tidak akan mengganggu Anda lagi, saya akan menunggu Anda di luar. Ingat, kalau kamu pergi keluar, kamu harus bilang ke aku. Aku pengawalmu sekarang. Hehe. Setelah tertawa canggung, Xiao Hang meninggalkan kantor dengan kesal. Ada apa, bos? Tanya Cui Lizu heran, apa yang kau lakukan kali ini? Kenapa kau mengirim kapten agen khusus ini untuk menjadi pengawalmu? Apakah ada yang salah dengan memoir itu? Ran Tao juga bingung. Jangan asal tebak, kata Zhao Yu. Ini semua urusan dinas rahasia. Kau tidak tahu tentang mereka. Oh. Apakah karena kasus mayat wanita tanpa kepala? Tanya Zeng Ke. Apa? Mata Cui Lizu melebar. Kasus mayat perempuan tanpa kepala. Bagaimana situasinya? Tidak, jangan bicara omong kosong. Kau satu-satunya yang cepat bicara, kan? Zhao Yu lalu bertanya pada Zeng Ke, aku memintamu untuk menyelidiki orang-orang yang hilang. Apakah ada informasi baru sejauh ini? Meskipun dia tahu Zhao Yu mencoba mengalihkan topik, Zeng Ke tetap menjelaskan dengan cepat, ketua tim, sudah kubilang, butuh waktu untuk menyelidiki orang hilang. Juga, kami belum menemukan satu pun orang hilang. Kami tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Sekalipun mereka mati, kami tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Ini tidak mirip dengan buku harian itu. Oh, Zhao Yu mengangguk. Sepertinya arah ini tidak akan berhasil. Hanya dengan menemukan mayatnya, kita bisa yakin apakah itu terkait dengan memoir pembunuhan itu. Sekarang, kata Zeng Ke, kita hanya bisa mencari kasus serupa dari kasus-kasus yang telah dikonfirmasi sebagai kasus pembunuhan. Tapi, seperti yang kalian tahu, sidik jari atau bukti DNA apapun yang diperoleh dari kasus pembunuhan akan dibandingkan secara berkala dengan informasi di basis data. Zhao Yu mengangguk. Tu Qiang sudah dipenjara selama 2 tahun. Jadi dia punya catatan kriminal. Kalau dia benar-benar meninggalkan bukti, polisi pasti sudah menemukannya sejak lama. Jadi, kata Zeng Ke, kita hanya bisa mulai dengan pembunuhan yang tidak meninggalkan bukti. Tapi sejauh ini, kata Zeng Ke dengan menyesal, kita belum menemukan satu pun. Kalau begitu, hanya ada 2 cara, kata Zhao Yu. Satu adalah memperluas cakupan, dan yang lainnya adalah memikirkan cara lain. Arah ini tidak berhasil. Baiklah, Zeng Ke mengangkat bahu, kalau begitu, coba perluas cakupannya. Mari kita bandingkan dengan gerakan Tu Qiang tahun itu, dan ikuti jejaknya untuk menemukan kejahatan yang mencurigakan. Baiklah, Zhao Yu mengangguk, lalu bertanya pada Cui Lizu, bagaimana kabar Tu Qiang? Interogasi sudah selesai. Tu Qiang tidak mengatakan apa-apa. Cui Lizu menggelengkan kepalanya.
Kurasa dia pembunuh yang sebenarnya. Kau tahu, selama interogasi, jika itu orang yang tidak bersalah, setidaknya mereka akan mencoba membela diri, kan? Tapi Tu Qiang tidak pernah menjelaskan dirinya sendiri. Sepertinya dia ingin berduel dengan kita. Mari kita lihat apakah kita bisa membuktikan bahwa dia bersalah. Juga, perintah perpanjangan telah disetujui, kata Cui Lisu. Pihak penjara telah membatalkan jaminan Tu Qiang, tetapi berdasarkan pengurangan hukumannya, kami hanya dapat menahannya paling lama 15 hari. Setelah 15 hari, jika kami masih belum menemukan bukti yang meyakinkan, maka ia akan keluar dari penjara. Juga, Kaku kelelahan karena interogasi semalam, jadi dia akan sedikit terlambat hari ini. Petik 2. Zhao Yu kemudian bertanya pada Zheng Ke, bagaimana dengan petugas Wang? Apakah ada kemajuan dalam pencarian bukti? Kurasa tidak. Zheng Ke menghela napas. Jika ada, aku pasti sudah mengirimimu surat sejak lama. Petik 2. Didi. Pada saat ini, ponsel Zhao Yu tiba-tiba berdering. Ia segera berkata kepada kerumunan, kalau begitu, mari kita semua melakukan pekerjaan kita dan terus melakukan pekerjaan kita dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan berlari ke ruang T untuk menjawab panggilan. Setelah panggilan tersambung, suara pacarnya Miao Ying terdengar dari telepon. Zhao Yu, bagaimana perkembangan kasus Yao Ming? Ayo, syukurlah, akhirnya kamu menelepon. Mendengar suara Miao Ying, Zhao Yu merasa lega. Aku sudah meneleponmu lebih dari 10 kali. Kalau kamu masih tidak mengangkat, aku bisa gila. Aku tahu, kata Miao Ying. Aku menerima misi baru, dan aku hanya mendengarkan tugas dari pemimpin. Misi, Zhao Yu tertegun. Misi apa? Aku baru saja mau tanya. Apa kau membuat masalah lagi? Tanya Miao Ying, kau tahu misi apa yang kuterima? Pergi ke Qinsan untuk melindungi orang tuamu. Oh tidak. Untuk melindungi orang tua kita. Bab 1920, lebih menakutkan dari hantu. Penerjemah, 549.690.339. Apa? Zhao Yu meregangkan lehernya seperti sabung ayam. Kau pergi untuk melindungi orang tua kita. Saya bukan satu-satunya, kata Miao Ying. Saya ditugaskan ke sebuah kelompok kecil, dan karena tidak ada yang lebih cocok daripada saya untuk tugas ini, mereka mengirim saya ke sini bahkan sebelum saya menyelesaikan magang saya. Oh, bagus sekali, gumam Zhao Yu. Zhao Yu, Nona Miao bertanya dengan serius. Katakan padaku, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja, atau apakah kamu menyinggung beberapa orang penting di luar? Tidak, aku benar-benar tidak punya itu. Zhao Yu cepat-cepat menjelaskan, kurasa dinas rahasia sedang bersiap menghadapi hari hujan. Pernahkah Anda mendengar tentang kasus tangan hilang dan kasus setan di Korea? Apakah para petinggi mengirim orang untuk melindungi saya dan keluarga saya karena mereka khawatir mereka akan menargetkan saya? Hehe, jangan bilang. Para petinggi cukup pandai mengatur segalanya, kata Zhao Yu. Aku bisa yakin mereka mengaturmu untuk melindungi keluargaku. Kau masih bisa tertawa. Tapi, Miao Ying jelas tidak bisa mengikuti irama, dan langsung bertanya, Korea itu sangat jauh, kenapa para petinggi memikirkanmu? Bukankah ini terlalu berlebihan dan tidak perlu dikhawatirkan? Entahlah. Awalnya, para petinggi ingin mengirimku ke Korea untuk membantu penyelidikan. Namun, semakin kupikirkan, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Kupikir itu jebakan, jadi aku tidak diizinkan pergi. Oh, begitu, kata Miao Ying dengan sungguh-sungguh. Ini aneh, jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Kaulah yang paling menarik perhatian. Ya, aku juga merasa akhir-akhir ini aku terlalu tajam, jadi aku harus menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Tapi, kata Zhao Yu polos. Kau tidak bisa menyalahkanku atas semua ini, kan? Ada yang meniru kasus-kasus itu, tapi belum tentu mereka menargetkanku, kan? Sekarang, Xiao Hang berdiri berjaga di luar pintu. Mereka bahkan mengirim tim agen untuk melindungiku. Oh, kata Miao Ying. Kalau begitu aku lega. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Jangan gegabah. Aku tahu itu, jangan khawatir, sayang, kata Zhao Yu.
Setelah aku menyelesaikan kasus memuar pembunuhan itu, aku akan kembali ke Kinsan untuk menemuimu. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan aku sangat bosan. Ada apa? Apa kau merindukan suamimu? Lagi? Tapi, Miao Ying berhenti sejenak, lalu tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata kepada Zhao Yu, kupikir atasan sudah memberimu tugas baru. Petik 2. Apa? Zhao Yu juga sedikit terkejut. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Misi di Korea telah dibatalkan. Satu-satunya yang harus kulakukan sekarang adalah menyingkirkan memuar pembunuhan itu sesegera mungkin. Begitukah? Miao Ying tampak ragu-ragu, tetapi setelah berpikir beberapa detik, ia merendahkan suaranya dan berkata kepada Zhao Yu, aku baru saja mendengar berita. Kupikir atasan akan mengirimmu ke sana. Oh, berita apa? Zhao Yu menyadari bahwa Miao Ying memiliki makna tersembunyi dalam kata-katanya. Saudari Dinglan, Miao Ying berkata dengan ragu-ragu. Dia tiba-tiba menghilang saat menyelesaikan misi. Kupikir atasan akan mengirimmu untuk mencarinya. Apa? Mendengar ini, Zhao Yu tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya. Ia segera bertanya, kau, di mana kau mendengarnya? Bagaimana kita bisa kehilangan kontak dengan Dinglan? Saya dengar. Oh, saya dengar secara tidak sengaja. Tolong jangan beritahu siapapun, jawab Miao Ying. Saat saya menyerahkan formulir dari pusat komando, saya mendengar seseorang berbicara tentang Dinglan. Lalu aku menelepon ayahku. Ah, tidak mungkin, kan? Zhao Yu terkejut. Apa Miao Kun sudah memberitahumu? Tidak, kata Miao Ying. Ayahku tidak mengangkat teleponnya, tapi aku tidak datang ke sini untuk bermain setelah dilatih oleh dinas rahasia selama berhari-hari. Aku sudah tahu bahwa Dinglan mungkin sedang menjalankan misi penyamaran. Awalnya kami tidak bisa menghubunginya, tetapi ketika akhirnya kami menghubunginya kembali, kami tidak bisa menghubunginya. Kurasa ayahku tidak mengangkat telepon karena sedang mengurusi hal ini. Kata Miao Ying, jadi, kupikir atasan juga akan mengirimmu. Tapi menurutku adik perempuan Dinglan yang terbaik, dia seharusnya baik-baik saja, kan? Mungkin, ada kecelakaan saat misi infiltrasi, jadi dia tidak bisa menghubungi markas untuk sementara waktu. Semakin Miao Ying mengatakan ini, semakin Zhao Yu merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia tidak memberitahu Miao Ying tentang kasus mayat perempuan tanpa kepala di Korea. Ada kasus mayat perempuan tanpa kepala di Korea, dan heksagramnya bertuliskan, kan. Sekarang, dia kehilangan kontak dengan Dinglan. 3 pertanda buruk ini membuat Zhao Yu sangat khawatir. Mungkinkah mayat perempuan tanpa kepala yang muncul di Korea itu adalah adik iparnya, Dinglan? Tidak, tolong jangan. Zhao Yu bergumam dalam hatinya, jadi dia tidak mendengar apa yang dikatakan Miao Ying kepadanya setelah itu. 5 menit kemudian, di tempat parkir kantor polisi, Xiao Hang dan rekan-rekannya berada di dalam SUV hitam yang terparkir di tempat gelap. Mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Ketua Xiao, lapor rekan satu tim lainnya melalui walkie-talkie. Kami sudah memeriksa semua lorong di sekitar kantor polisi. Kalau dia mau keluar, kami pasti akan menemuinya. Kami juga telah melakukan penilaian keamanan terhadap drone tersebut. Tidak ada masalah keamanan. Bagus sekali, kata Xiao Hang. Semuanya, tetap waspada. Aku sudah sering berurusan dengan orang ini. Terkadang, aku benar-benar bertanya-tanya apakah dia manusia. Hehe, Kapten, kau bercanda, kata seorang agen di sebelahnya. Jika dia bukan manusia, apakah dia hantu? Aku merasa orang ini terkadang lebih menakutkan daripada hantu. Bahkan hantu pun mungkin tidak bisa menyelesaikan tugas yang telah dia selesaikan, kata Xiao Hang dengan emosi. Ketua Xiao, ini tidak seperti dirimu, kata agen yang duduk di kursi pengemudi. Kau adalah dewa perang berdarah besi dari dinas rahasia kami. Jarang sekali kau diyakinkan oleh siapapun. Zhao Yu ini, apa dia benar-benar sehebat itu? Xiao Hang mendengus dingin. Aku sangat berharap kau bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Sambil berbicara, Xiao Hang tak kuasa menahan diri untuk menyentuh wajahnya. Bekas cubitan Zhao Yu sebelumnya masih terasa sakit. Berderit. Begitu Xiao Hang selesai berbicara, ia mendengar nada sibuk di headphone-nya.
Suara yang memekakkan telinga itu membuatnya segera melepas headphone-nya. Ah, salah satu agen melihat monitor di tangannya dan bertanya, ada apa? Kenapa tidak ada sinyal? Saya tidak bisa melihat apa-apa. Sialan, sialan, Xiao Hang mengumpat pelan. Ia segera mengeluarkan pistolnya dan berkata, cepat dan pastikan apakah kita diserang. Huala, tepat ketika Xiao Hang panik, pintu mobil tiba-tiba ditarik terbuka dari luar. Zhao Yu, dengan mata merah, melangkah masuk ke dalam mobil dan duduk tepat di sebelah Xiao Hang.